Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazarudin Ahmad, peserta UKIN PPG UNM 2020 di SMK Pancabakti Banjarnegara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini ya. Seperti biasa, untuk mengawali pertemuan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa, Mas Razak. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, untuk kebiasaan kita untuk mengawali pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mencinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mencinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, saya absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran sangat penting untuk nilai nanti saat KS, untuk DKS. Dista Anggraini, Febri Givari, Vera, Hikmah Nur Anissa, Ovi Yuliani, Fatmawati, Fatma Nur, Rafita, M. Abdul Razak, Alfian Fitrianto, M. Fauzi, M. Irfan, Sandika Galih. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian. Ya, untuk pertemuan hari ini adalah materi sistem operasi, dan untuk review materi di minggu kemarin adalah tentang materi BIOS ya. Untuk BIOS, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin, panjangan BIOS pasti kalian sudah tahu, karena BIOS sendiri adalah dasar daripada kita akan melaksanakan proses install sistem operasi. Ada yang tahu BIOS? Ya, Mas Iswan, BIOS apa panjangannya? Ya, pintar sekali. Basic Input Output System. Terus setelah di BIOS ada kegiatan atau langkah yang harus dilakukan saat akan menginstal sistem operasi, yaitu langkah atau tindakan di BIOS, menu BIOS apa?
Ada yang tahu? Mbak Ovi? Ya, boleh. Yaitu mengatur booting awal sistem untuk proses install ya. Jadi nanti kita mengatur booting awalnya mau pakai USB, mau pakai CD atau DVD. Itu nanti yang akan menentukan instalasi sistem operasi menggunakan media USB atau CD atau DVD. Gitu ya, paham ya? Kalau sudah paham, nanti kita selanjutnya akan masuk ke materi sistem operasi. Sistem operasi adalah bagian daripada software atau perangkat lunak yang fungsinya menghubungkan antara hardware dan firmware. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan bisa dipergunakan. Begitu. Untuk lebih lanjut, nanti akan saya tampilkan di layar proyektor dalam bentuk slide. Nanti kita belajar bareng dan akan saya bentuk kelompok, dan kelompok nanti akan berdiskusi mengerjakan soal atau LKPD yang saya berikan. Begitu ya. Ya, untuk selanjutnya akan saya tampilkan daripada KIKD atau tujuan daripada pembelajaran sistem operasi ini, yaitu di depan saya tampilkan slide untuk materi sistem operasi. Yang pertama adalah kompetensi dasar daripada pertemuan ini, yaitu 3.5 menerapkan instalasi sistem operasi. Itu pengetahuannya. Terus selanjutnya menjelaskan indikator pencapaiannya, menjelaskan prinsip dasar sistem operasi 3.5.1. Terus selanjutnya 4.5 menginstalasi sistem operasi. Itu adalah pengetahuan prakteknya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.5.2 mengklarifikasikan jenis-jenis sistem operasi. Terus untuk praktek indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.5.1 melakukan instalasi sistem operasi open source berbasis GUI. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, biar tahu ada interaksi, coba Mbak siapa nih bisa baca tujuan belajar nih, bacaan Mbak. Atau BPL berarti start. Mengklarifikasikan. Ya, terima kasih Mbak Dista Lalen. Terus rencana pembelajaran nanti, jadi saya bikin skenario seperti ini. Yang utama waktunya adalah 3 kali 45 menit, yaitu total 135 menit pertemuan kedua ini. Terus 15 menit pembukaan, 15 menit teori, 15 menit melengkapi job sheet dan persiapan praktikum, 30 menit kelompok praktikum, 15 menit penilaian tertulis, 15 menit penilaian praktik, 15 menit pengayaan remedial, 15 menit penutup. Nah, untuk model penilaian nanti akan saya ambil nilai aspek penilaiannya, yaitu 1 pengetahuan, yaitu teknik penilaiannya tertulis, atau nanti kalian mengerjakan soal yang saya share di Google Classroom. Selanjutnya akan saya ambil nilai saat pembelajarannya selesai atau nanti di waktu-waktu senggang saya. Terus aspek penilaian yang kedua adalah keterampilan, yaitu kalian mengerjakan tugas yang saya berikan secara kelompok, yaitu tentang praktek install Windows 7 dan job sheet-nya, dan akan saya ambil nilai penugasan yang kalian kerjakan. Terus yang ketiga yaitu 3 atau sikap
aspek penilaian sikap. Saya ambil teknik penilaiannya yaitu tentang observasi atau penelitian daripada tindakan kalian selama di kelas. Mungkin di kelas kalian main sendiri atau mengganggu teman yang sedang belajar, itu nanti ada penilaian sikap. Gitu. Nah, itu tadi aturan-aturan main yang akan saya berikan saat pembelajaran tentang KIKD, kompetensi dasar atau IPK ya, tingkat pencapaian tujuan. Terus selanjutnya kita masuk ke materi sistem operasi yang tadi saya sudah review tentang materi kimia kemarin tentang BIOS. Untuk pertemuan kita masuk ke materi baru yaitu sistem operasi. Pengertian sistem operasi, Mbak Fatma, ya dibaca. Nah, sistem operasi tadi disebutkan atau dibaca sama Mbak Fatma yaitu tentang perangkat lunak yang menghubungkan antara hardware dan firmware atau pengguna. Jadi tanpa software komputer tidak akan bisa digunakan. Terus cara kerja sistem operasi sendiri yaitu OS atau sistem operasi berperan sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak software, serta menjamin beberapa aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa adanya hambatan dan mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan CPU dan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Ya. Sistem kerja sistem operasi yaitu di sini disebutkan peran sertanya sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ini perangkat lunak, ini perangkat keras. Ini pengguna atau user atau firmware. Posisi sistem operasi ada di sini. Perantara antara hardware dan software atau aplikasi. Gitu ya. Ini gambaran fungsi atau manfaat daripada software sebagai penghubung antara software dan hardware. Begitu. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan benar-benar jelas. Yes. Sistem operasi merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada saat dinyalakan booting. Sedangkan software atau program aplikasi lainnya dijalankan setelah operasi itu berjalan. Jadi keterangan di sini sistem operasi merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama, maksudnya adalah bagian komputer yang paling utama saat dinyalakan adalah sistem operasinya. Sistem operasi sudah ada, itu bisa digunakan. Atau bahkan sebuah komputer kalau baru ada sistem operasinya, belum ada aplikasinya, itu sudah bisa digunakan, yaitu menggunakan aplikasi bawaan daripada sistem operasi. Contoh aplikasi bawaan sistem operasi, ada yang tahu? Kamu install sistem operasi Windows, ada aplikasi bawaan yang bisa dipakai. Contohnya apa? Mas Irfan? Google itu aplikasi tambahan. Apa Mas Galih? Browser boleh, yaitu browser IE ya, Internet Explorer. Google itu browser juga, tapi dia adalah aplikasi tambahan. Gitu ya Mas Irfan. Ada banyak lagi aplikasi bawaan Windows yang bisa dipakai tanpa menginstal terlebih dahulu, yaitu adalah ada kalkulator yaitu untuk perhitungan, ada notepad untuk penulisan teks, dan lain sebagainya. Bahkan ada media player memutar video, itu juga
bisa dipakai secara langsung setelah install sistem operasi. Itu ya. Terus lanjut. Secara umum sistem operasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama mekanisme booting atau mekanisme boot, yaitu proses meletakkan kernel ke dalam memori ketika sistem pertama kali dinyalakan. Apa itu kernel? Inti dari sebuah sistem operasi. Inti inilah yang memiliki tugas pokok untuk mengatur jalannya dari sebuah sistem operasi. Terus command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. Terus selanjutnya library. Library, Mbak Febri, dibaca apa pengertiannya? DLL. Terus Mbak Febri, Mbak Febri lah, Mbak Vera, driver yang bertugas untuk hardware eksternal. Misalnya pada sebuah komputer. Ya, sudah cukup. Terus selanjutnya nanti setelah materi teori yang sudah saya sampaikan tadi, cukup banyak sebenarnya materinya. Nanti kalian tinggal baca-baca aja di modul buku yang udah kalian miliki masing-masing ya. Kalau ada yang tertinggal mungkin di depan itu ada buku yang ada di lab pada saat itu, mungkin punya kalian atau bukan. Nanti kalian baca-baca materi teorinya, atau bisa kalian download materi PPT-nya atau PowerPoint-nya di Google Classroom yang sudah saya share. Itu ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan berdiskusi belajar secara kelompok, yaitu tentang langkah menginstalasi sistem operasi. Namun terlebih dahulu kalian harus mencermati job sheet atau LKPD yang bakal Bapak berikan. Nanti dibikin kelompok yang kalian bentuk, ada 4 anak, nanti dikerjakan secara bersama-sama, dan setelah selesai nanti dipresentasikan sebagai nilai praktek kelompoknya, gitu ya. Dah. Ya, langsung saja ya, untuk kelompok saya bagi langsung karena banyak pelaku sudah siap. Jadi untuk kelompok A nanti Mbak Sita, Mbak Diana, Mbak Ovi, Mbak Fatna, dan Mbak Rofi. Kita dari pakai masker jadi nggak bisa. Kelompok A ya, ada 5 anak. Terus selanjutnya kelompok B, kelompok B 5. Ini kelompok B 4 anak Bapak ya. Mbak Febri, Mbak Vera, Mbak Melima, dan Mbak Fatna lagi dari kelompok B. Untuk kelompok C, Mas Ojak, Alfian, Jalil, Irfan, kadarnya Mas. Ya, jadi ada 3 kelompok. Nanti untuk tugas kelompoknya didiskusi sesuai dengan arahan daripada dosen atau LKPD yang saya berikan. Terus ini langsung saja LKPD-nya saya berikan. Nanti kalian cermati dan amati daripada dosen dan LKPD. Nah, silakan dipahami terlebih dahulu untuk LKPD atau dosen kelompoknya. Kalau ada pertanyaan
dipertanyakan terlebih dahulu. Setelah ini kalau tidak ada pertanyaan akan saya jelaskan langkah-langkah pengerjaan kelompok. Cukup? Paham ya? Ya, oke. Mohon perhatiannya sebentar. Silahkan perhatikan ke layar untuk penjelasan tentang praktek kelompoknya, diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan menginstal sistem operasi menggunakan virtual machine atau aplikasi yang dipakai adalah VirtualBox. Ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi VirtualBox sebelumnya? Sudah dulu di materi sebelumnya udah pernah ya menggunakan VirtualBox. Terus untuk instalasi menggunakan VirtualBox yang perlu diperhatikan adalah nanti sistem operasinya apa, kapasitas harddisknya berapa, memori, kecepatan, dan jenis prosesor. Terus langkah install menggunakan VirtualBox yaitu adalah kalian harus punya dulu VirtualBox, setting boot order dari VirtualBox, pemilihan sumber file ISO Linux pada VirtualBox, menekan tombol start pada VirtualBox, menekan tombol install, mencentang asep dan desain sistem, pemilihan disk, pembuatan pemilihan partisi, pemilihan layout keyboard, masukkan nama PC, dan seterusnya. Itu langkah-langkahnya nanti yang bakal kalian kerjakan. Itu langkah teori. Nah, untuk langkah prakteknya nanti kita lakukan bareng-bareng secara kelompok. Biasanya teori banyak bingungnya ketimbang mudengnya gitu ya. Lebih baik kita praktekkan. Nanti kita praktekkan bersama. Namun kita lihat terlebih dahulu teori daripada praktek instalasi sistem operasi. Lah, untuk lebih jelasnya proses instalasi sistem operasi nanti kalian bisa lihat tutorial instalasi sistem operasi di link YouTube yang sudah saya share di Google Classroom. Boleh kalian lihat di saat pembelajaran praktek atau nanti di rumah saat ada waktu senggang dilihat tutorialnya untuk pengetahuan kalian di proses instalasi sistem operasi. Nah, untuk sedikit gambaran saya tampilkan video daripada proses instalasi sistem operasi. Nih, awal tampilan sistem operasi saat sudah masuk BIOS, lalu menekan tombol F1, F2, F9, F10 untuk masuk ke menu BIOS. Ya, ini jadi tampilan VirtualBox nanti seperti ini ya. Setelah disetting file ISO-nya dimasukkan ke VirtualBox-nya sebagai booting awal, maka kita tekan tombol start. Sebelumnya udah lihat video tutorialnya belum? Udah ya. Itu secara nyata, tapi ini virtual langkah awalnya itu berbeda. Tapi nanti setelah masuk sini caranya sama. Nah, ini nanti tampilan awal dari proses install itu setelah loading master Windows 7-nya, maka akan tampil yaitu jenis bahasa install. Pilih bahasa Inggris karena cuma ada pilihan satu. Waktu formatnya kita pilih sesuai dengan kondisi sekarang. Geografisnya kita ada di Indonesia, tekan aja Indonesia, pilih. Lalu keyboardnya, karena keyboard kita jenis apa? Keyboard Square versi, maka jenisnya adalah inputnya US. Lalu next. Terus kita tekan tombol install. Nah, proses install kalau diibaratkan HP kalian, pernah kalian nge-flash HP ya? Nah, itu keperluannya kan saat ada HP-nya kena virus atau HP-nya ngehang, gampang memorinya penuh, dan maka tindakan install atau nge-flash
HP, sama halnya tujuannya dengan konsep install sistem operasi. Kita pilih sistem operasi yang terlengkap paketnya, yaitu Ultimate. Ini ya, yang Windows 7 Ultimate. Professional, Home, Starter itu di bawah kelengkapannya dari Ultimate. Kita pilih yang X86. 86 itu berarti 32 bit. Objeknya ini modifikasi sistem operasi tahun 2009. Lalu kita ini ketentuan aturan dari Windows, hukum dan sebagainya, lisensinya. Kita pilih accept atau setuju, lalu next. Nah, keperluannya kita mau apa? Mau mengupgrade sistem operasi atau mau custom? Biasanya custom. Nah, di sini nanti ada memori yang tercatat di sebuah sistem operasinya, ada berapa giga hard disknya, nanti otomatis akan tercatat kalau terbaca kalau selama disknya normal. Di sini tercatat allocated space-nya 10 giga. Itu karena di awal settingannya di VirtualBox kita pilih ke 10 giga. Nah, setelah dipartisi, maka kita pilih untuk drive C sebagai sistem berapa giga, 10 giga tadi, lalu kita tekan tombol next. Saat tombol next, maka akan melakukan proses instalasi Windows, yaitu dari copying Windows file, expanding Windows file, installing fitur, installing update, completing installation. Ini waktunya kurang lebih paling 10 menit. Apalagi kalau hardware kalian bagus, maka akan lebih cepat proses install. Gitu ya. Sangat mudah. Ini kamu proses belajar install ini pakai VirtualBox nggak merusak komponen, apalagi memenuhi memori ini cuma virtual. Jadi silakan dari kelompok B ini ya, dicoba semua sampai benar-benar paham. Dan selanjutnya nanti dipresentasikan di depan gimana langkah proses install. Gitu ya. Ya, gitu. Kelompok A udah dicoba semua ya. Udah? Ya. Udah paham ya? Kelompok C? Ya. Nah, kalau sudah silahkan nanti didiskusikan per kelompok. Siapa atau semuanya saja maju ke depan, percontohan satu kelompok untuk memaparkan hasil daripada diskusi kelompoknya sesuai LKPD, diterangkan, dijelaskan proses instalasi sistem operasi. Gitu ya. Silahkan kelompok B mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, disampaikan dengan jelas supaya teman-teman yang lain bisa menilai daripada hasil presentasi kalian. Ya, silahkan. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Instalasi sistem operasi Windows 7. Yang pertama, siapkan VirtualBox sebagai aplikasi virtual. Yang kedua, siapkan file ISO Windows 7 sebagai installer. Yang ketiga, jalankan VirtualBox installer Windows 7. 4. Pilih bahasa install. Kita pilih Inggris. Yang kelima, pilih format type Indonesia. 6. Accept lisensi sebagai persetujuan Windows 7. Yang ketujuh, pilih custom. Yang kedelapan, partisi harddisk selalu next. Yang kesembilan, install. Tunggu proses install.
di 10 menit. Ya, demikian tadi hasil presentasi dari kelompok B. Adakah pertanyaan dari pemaparan presentasi mereka? Gak ada ya? Cukup jelas semua? Nah, untuk proses instalasi sistem operasi lebih tepatnya adalah kebutuhannya satu, untuk memperbarui sistem operasi sebelumnya. Mungkin karena ada virus, mungkin kita akan mengupgrade sistem operasinya, atau bahkan mungkin sistem operasinya sendiri ada kerusakan, maka perlu diambil tindakan instalasi sistem operasi. Paham ya? Itu tujuan daripada menginstal sistem operasi. Untuk langkahnya tadi yang dijelaskan sama kelompok B udah cukup jelas, seperti itu adanya daripada langkahnya. Dan untuk kalian semua silahkan dicoba berulang kali, karena kita prakteknya menggunakan VirtualBox. Nanti saat di lapangan menggunakan wujud yang sesungguhnya, langkahnya cuma beda di awal, yaitu saat masuk BIOS men-setting booting awalnya. Kalau di VirtualBox kita men-setting file ISO diambil di mana, seperti itu ya. Paham ya? Itu materi tentang operasi. Kalian sudah mencoba menginstal, mudah-mudahan tidak ada yang bingung karena udah nyoba semua saya tadi lihat. Dan selanjutnya untuk tugas ini dikerjakan di rumah sebagai PR ya. Silahkan kalian membuat video tentang tutorial menginstal sistem operasi menggunakan VirtualBox. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Tadi kan udah ya dikerjakan secara kelompok, tapi belum membuat videonya. Nah, membuat videonya silahkan boleh menggunakan kamera HP atau menggunakan yang lain, atau boleh menggunakan aplikasi tangkap kamera. Hasil dibuat semaksimal mungkin agar nilainya juga maksimal, gitu ya. Nah, besok minggu di pertemuan selanjutnya silahkan kalian presentasikan kembali video hasil daripada PR yang kalian kerjakan secara kelompok, begitu. Oke, cukup jelas ya untuk pertemuan hari ini ya tentang materi instalasi sistem operasi. Kalau udah jelas, pesan sebelum saya tutup pertemuan hari ini yaitu tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, karena saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Cuci tangan, makan makanan bergizi, dan tetap beraktivitas di rumah agar terjaga dari COVID-19. Untuk pesan yang saya sampaikan buat kalian, kata mutiara agar selalu punya motivasi belajar adalah cannot before you try it. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas kembali untuk memimpin doa penutup ya Mas. Untuk mengakhiri pembacaan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai.